Halo guys, balik lagi channel Sensei Muhammad. Sesuai dengan judul videonya, aku akan bagikan list anime yang mirip animenya Ayano Biji. Bentar lagi kan si gue banget nih bakal tayang di bulan Juli. Jadi kita nonton yang mirip-mirip dulu lah sambil nunggu 2 bulan ke depan. Definisi mirip di sini bukan benar-benar ngeplek ya sama Classroom of Elite. Kalau mirip semua ya plagiat itu namanya. Tapi yang dimaksud mirip di sini mungkin dari sifat karakternya yang dingin atau story yang sedikit mendekati gitu ya. Oh ya, sebelum listnya dimulai, gue harus kasih tahu dulu ke kalian bahwa video ini tidak terinspirasi dari YouTuber anime lain. Ya kali. Ide ini 10.000% asli dari otak gua. Jadi ini bukan gara-gara gua habis nonton videonya Issei Nugroho sama Anime Lovers terus mikir, bentar lagi nih anime kan tayang ya. Kayaknya boleh nih bikin list anime yang mirip Classroom of Elite. Jadi 10.000% bukan karena itu ya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke listnya. Let's go. Oke, yang pertama ada anime yang penuh dengan impostor, yaitu Tomodachi Game atau game pertemanan. Berbanding terbalik sekali dengan namanya. Ngomong-ngomong, ini anime baru ya, buat yang belum tahu by the way. Jadi anime ini menceritakan tentang anak SMA bernama Yuichi Katagiri yang percaya bahwa teman lebih berharga daripada uang. Namun, di lain sisi, dia juga menyadari bahwa hidup tanpa uang juga pasti bakal sulit. Suatu hari ada pengadaan karya wisata di sekolahnya, di mana setiap murid harus membayar untuk bisa mengikuti karya wisata itu. Karena hal itu, setiap murid harus membayar untuk bisa mengikuti karya wisata ini. Karena hal itu, Yuichi pun rela kerja paruh waktu demi bisa liburan bersama 4 sahabatnya ini. Tapi sialnya, setelah uang karya wisata satu kelas berhasil terkumpul, tiba-tiba keesokan harinya uangnya dicuri oleh seseorang. Suatu malam, Sawaragi menulis surat kepada Yuichi dan mengundangnya untuk bertemu di sekolah. Tapi anehnya, ketiga sahabat Yuichi yang lain juga muncul dan menanyakan tentang surat yang juga menyuruh mereka datang ke sekolah. Tak lama kemudian mereka semua pingsan dan tiba-tiba berada dalam satu ruangan. Lalu muncul boneka Manabukun yang mengatakan bahwa mereka memiliki hutang sebesar 20 juta yen. Untuk bisa melunasi hutang itu, mereka harus mengikuti permainan yang bernama Tomodachi Game atau game pertemanan. Dan game ini juga nantinya bakal menguji persahabatan mereka bakal sampai sejauh mana. Lanjut ada Otome Game Sekai wa Mob, menceritakan tentang seorang pemuda bernama Leon yang terjebak dalam dunia game kencan. Leon yang merupakan seorang pekerja kantoran terjebak dalam game kencan tersebut setelah ia terjatuh dari tangga rumahnya dan menjadi almarhum. Pada awalnya dia berusaha untuk menyelesaikan game kencan milik adiknya. Namun game tersebut sangat menyiksa dirinya karena terlalu mendewakan wanita. Setelah kesal dengan semua itu, ia pergi keluar rumah dan jatuh dari tangga di rumahnya. Ketika tersadar, dia berada dalam dunia baru yang ternyata adalah dunia game yang dimainkannya tersebut. Dalam dunia Otome Game, betina adalah makhluk yang berkuasa dan hanya pria bangsawan berpangkat tinggi yang dapat perlakuan yang layak. Karena kesal dengan sistem dunia yang sampah itu, Leon berencana untuk mengubah sistem dunia Otome Game menjadi sesuai dengan keinginannya. Pastinya Leon memiliki senjata yang paling mengerikan, yaitu dia mengingat semua hal dari kehidupan sebelumnya, termasuk semua alur permainan dari game kencan tersebut. Yang ketiga ada Kepeki Danshi Aoyama-kun, menceritakan tentang Aoyama. Dia adalah seorang yang menawan dan atletis. Sayangnya dia memiliki kelemahan, yaitu fobia takut kotor dan selalu bersih setiap saat. Karena kebersihannya itu, dia pun dikagumi oleh seluruh siswa di sekolahnya, bahkan seluruh orang di Jepang. Meskipun takut kotor, dia tetap bermain sepak bola dengan elegan dan cukup OP dalam sepak bola, karena belum ada yang bisa mengalahkan Aoyama di lapangan. Next, yang keempat ada Battle in 5 Seconds. Nah ini MC-nya juga gue banget, mirip kayak Ayano Biji, menganggap semua orang hanyalah alat. Cuma di sini bedanya MC-nya masih punya perasaan ya, berbeda dengan Ayano Biji yang mati rasa. Untung punya pacar. Battle in 5 Seconds menceritakan tentang Shiroyanagi Akira, yaitu seorang siswa sekolah menengah atas yang sangat menyukai game. Tiba-tiba dirinya terseret ke medan pertempuran karena mendapatkan undangan dari perempuan misterius bernama Mion. Singkat cerita, setelah dia pingsan, dia terbangun di sebuah ruangan dengan tangan terborgol. Di ruangan itu juga banyak orang yang tangannya terborgol. Lalu muncul Mion yang mengumumkan bahwa para peserta telah dihapus dari daftar keluarga mereka, serta terlibat dengan eksperimen dan memperoleh kekuatan tertentu. Akira bertekad untuk memenangkan game dengan kekuatan barunya dan menghancurkan organisasi yang dipimpin oleh Mion.
Lanjut ada Gekkan Shoujo Nozaki-kun, menceritakan tentang murid SMA bernama Sakura Chiyo yang menyukai teman satu sekolahnya bernama Nozaki. Ketika Sakura ingin mengungkapkan perasaannya, dia tidak menyatakan perasaannya. Karena terlalu gugup, dia malah mengatakan kalau dia adalah penggemar dari Nozaki. Karena kepolosan dan keluguan Nozaki, Nozaki malah memberikan tanda tangan pada Sakura. Lalu saat Sakura mengatakan ingin selalu bersamanya, Nozaki malah mengajaknya ke rumah untuk membantunya membeta manga. Setelah menghabiskan berjam-jam di rumah Nozaki, Sakura baru sadar kalau sebenarnya Nozaki adalah seorang pengarang manga shoujo terkenal dengan nama pena Yume no Sensei. Agar dapat lebih dekat dengan Nozaki, dia memutuskan untuk menjadi asistennya. Next, ada anime bikin ngantuk yaitu Hyouka. Bercerita tentang Oreki yang disuruh kakaknya masuk ke klub sastra klasik agar klub itu tidak dibubarkan. Lalu muncul siswi bernama Chitanda yang ingin masuk ke klub itu. Saat ada misteri yang harus dipecahkan, Chitanda dengan keingintahuan yang cukup besar mengenai misteri, akhirnya memaksa Oreki untuk ikut membantunya. Meskipun pada awalnya dia menolak, Oreki pun terpaksa harus ikut memecahkan misteri karena paksaan dari betina polos ini. Oke, yang ketujuh ada Noblesse. Anime diadaptasi dari manhwa yang tidak sesuai ekspektasi. Ya jujur aja meskipun aku gak baca manhwanya, tapi emang adaptasi dari animenya menurutku agak kurang ya. Padahal waktu ada pengumuman kalau Noblesse bakal dianimasikan, ramenya tuh hampir sama kayak Chainsaw Man. Cuma gak semasif Chainsaw Man ya. Chainsaw Man ini ibaratnya kayak AOT ya ramenya. Tapi bagus enggaknya Noblesse itu selera kali ya. Noblesse berkisah tentang seorang kaum nobel yang sangat kuat bernama Kadis Etrama di Raizel, yang tertidur selama ratusan tahun tanpa mengetahui perkembangan umat manusia. Pada awalnya Raizen terbangun di sebuah bangunan yang ditinggalkan dan berusaha beradaptasi dengan dunia modern. Lalu ia pergi ke sekolah di mana ia bertemu dengan pelayan setianya yang bernama Frankenstein. Dengan bantuan Frankenstein, Raizen masuk ke SMA Yeran dan secara tidak sengaja berteman dengan Shinwo, Ihan, Yuna, dan yang lainnya. Dalam Noblesse sendiri akan berfokus pada petualangan Raizen, Frankenstein, dan yang lainnya dalam melawan sebuah organisasi rahasia bernama Union. Yang terakhir ada One Outs, menceritakan tentang Towa Tokuchi yaitu anak ajaib dalam hal baseball dan perjudian. Tokuchi telah membuat nama untuk dirinya sendiri dengan meraih 499 kemenangan berturut-turut dalam permainan One Outs. One Outs adalah pertarungan 1 lawan 1 antara seorang pelempar dan seorang pemukul. Terlepas dari kemampuan yang luar biasa, bagaimanapun Tokuchi melihat olahraga itu tidak lebih dari cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Ketika seorang pemukul legendaris Lycans bernama Hiromichi Kojima yang menyaksikan keterampilan Tokuchi secara langsung, dia menyadari bahwa pria ini mungkin yang dibutuhkan tim untuk keluar dari keterpurukan. Mereka bertekad untuk merekrut Tokuchi apapun yang terjadi. Kojima mempertaruhkan karirnya sendiri dan mengalahkan Tokuchi di permainan One Outs. Setelah masuk ke dalam Lycans, Tokuchi mengusulkan kontrak khusus yaitu mengajukan tawaran akan digaji 5 juta yen. Tapi kalau misalnya dia kalah, dia akan membayar 50 juta yen. Tipe-tipe MC licik dan cerdas nih ya. Oke guys, jadi itu tadi adalah 8 anime mirip dengan Classroom of the Elite. Semoga kalian terhibur dengan video yang kubuat. Jadi jangan lupa buat like dan subscribe. Dan kalau kalian ada requestan lain, komen aja di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dah.